Wahyu pasal 11 ayat yang ke-11. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit, Semarang. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga kita semua boleh bangun dengan tubuh yang segar dan dengan semangat bahwa berkat yang baru yang Tuhan berikan kepada kita memampukan kita untuk menjalani hari ini dengan hidup menjadi berkat. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi jikalau kita melayat ke dalam satu peristiwa kedukaan, lalu kemudian tiba-tiba dari dalam peti jenazah terdengar suara, dok dok dok, dok dok dok, dok dok dok, keluarkan, keluarkan. Oh, tentu kita akan merasa terkejut, kita merasa takut, kita akan merasa, wah, ini apa yang terjadi? Kita sebagai pelayat mungkin lari, ketakutan, mungkin keluarga duka juga akan merasa tidak karu-karuan. Wah, pokoknya suasana akan menjadi chaos, kacau, ribut, tidak menentu. Mungkin tidak banyak yang kemudian akan merasa sukacita, merasa gembira. Oh, sosok yang meninggal sekarang sudah bangkit kembali. Enggak. Tidak banyak, bahkan mungkin tidak ada. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula yang digambarkan di dalam kitab Wahyu, khususnya pada bagian perikop yang kita baca di dalam Wahyu pasal 11 ini. Diceritakan bahwa Allah mengirim para utusan untuk memberikan kesaksian tentang siapakah Allah, tentang karya kerja yang Allah lakukan di dunia ini. Tentu saja para utusan, para saksi Allah ini berbicara, memberitakan kerja-kerja yang Allah lakukan secara tulus, secara murni. Tetapi ternyata kemudian yang terjadi adalah dunia tidak bisa menerima, dunia tidak dapat menangkap pemberitaan mereka, dan ya, para saksi utusan Allah ini kemudian dibunuh. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Bagaimana orang-orang Kristen perdana
mengalami berbagai-bagai penderitaan, mengalami berbagai-bagai penganiayaan, sampai akhirnya mereka harus menyerahkan nyawa mereka. Tetapi menarik sekali, ibu bapak saudara yang terkasih, bahwa ternyata di dalam ayat yang ke-11, penulis kitab Wahyu mengatakan bahwa Roh Allah yang membawa kehidupan itu datang kepada mereka yang sudah meninggal, mereka yang gugur, mereka yang wafat, dan mereka kembali hidup. Apa maksud dari ayat ini? Ibu bapak saudara yang terkasih, kita mengingat bahwa Roh Allah adalah roh yang membawa kehidupan. Dan oleh karena itu, ketika seseorang hidup di dalam Roh Allah, ia terus-menerus berada di dalam hidup. Bukankah Tuhan Yesus sendiri berkata, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan pernah mengalami kematian. Walaupun ia sudah mati, ia akan tetap hidup." Ya, kuasa kematian tidak dapat menguasai dan membelenggu utusan-utusan dan saksi-saksi Allah yang memberitakan kerja karya Allah yang membawa kasih dan kehidupan di dunia ini. Walaupun kuasa-kuasa kematian, walaupun kuasa-kuasa di dunia ini hendak mencabik-cabik, hendak mematahkan mereka, tidak. Kuasa Allah lebih dari segala sesuatu. Kuasa Allah tetap menaungi hidup mereka sehingga mereka tetap mengalami hidup. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah yang ditulis di dalam Wahyu pasal 11 ini adalah sebuah kisah yang mau memberikan kekuatan dan penghiburan bagi jemaat mula-mula yang mengalami duka cita yang mendalam karena orang-orang yang mereka cintai, orang-orang yang mereka kasihi, satu persatu gugur, meninggal, wafat karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bukankah Wahyu pasal 11 ini juga menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita manakala kita menjalani kehidupan di dunia ini pada hari ini. Karena iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, tidak jarang kita kemudian harus berjumpa menghadapi masalah-masalah kehidupan. Karena kesaksian kita sebagai orang-orang Kristen, tidak jarang kemudian kita harus menghadapi berbagai-bagai tindakan yang membuat kita tersakiti, membuat kita dirugikan, bahkan mengancam kehidupan kita. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, ingatlah, Allah yang hidup, Ia adalah Allah kehidupan yang senantiasa memegang tangan kita, yang senantiasa
menopang langkah-langkah perjalanan hidup kita. Sebesar, seberat, dan sesukar apapun masalah kehidupan yang ada di hadapan kita, ingatlah bahwa Allah senantiasa hadir memberikan kekuatan dan penghiburan, dan hidup kita tidak lagi dikuasai oleh kuasa kematian, melainkan kuasa Allah yang hidup, Allah kehidupan itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu bahwa kami boleh memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah sumber kehidupan, Allah yang mengaruniakan hidup kepada kami sehingga kuasa maut tidak lagi membelenggu dan menguasai kami semua. Oleh karena itu, ya Bapa Surgawi, jangan biarkan kami hidup di dalam ketakutan, tetapi biarlah dengan penuh ketulusan, dengan penuh keberanian, kami tetap dapat Tuhan pakai menjadi saksi-saksi Kristus yang memberitakan kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah, Raja di atas segala raja itu, kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Minggu ini kita memasuki Minggu Kristus Raja. Biarlah Kristus tetap hadir sebagai Raja di dalam kehidupan kita, dan kita hidup berjalan di dunia ini sebagai pelayan-pelayan Kristus. Amin.